Mengetahui informasi terbaru terkait musibah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada rekan kami Heri Susanto di lokasi. Selamat malam, Heri. Apa saja aktivitas saat ini yang dilakukan di lokasi? Saat ini kondisi cuaca di lokasi bencana tanah longsor di Sesaji, Bening, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap itu dalam kondisi hujan. Jadi proses evakuasi sekitar pukul 15.30 tadi untuk sementara dihentikan karena kondisi lokasi berbahaya jika memaksa evakuasi terus dilakukan. Mengingat cuaca saat ini masih turun hujan, untuk aktivitas malam ini di lokasi kejadian untuk sementara dihentikan. David. Heri, besok pukul berapa rencananya evakuasi kembali dilanjutkan? Ya, besok seperti biasa untuk proses pencarian itu biasanya akan dimulai pukul 6 pagi, kemudian seluruh tim SAR yang terlibat dalam proses pencarian ini akan terus melakukan pencarian hingga 20 korban yang masih tertimbun itu bisa ditemukan. Diksi, ada di berapa titik korban yang masih hilang saat ini? Ya, berdasarkan pemetaan dari tim SAR itu ada dibagi dalam dua titik, yakni titik A sama titik B. Dari titik-titik itu ada dugaan bahwa korban tertimbun di reruntuhan bangunan maupun rumah mereka yang tertimpa tanah longsor. Hingga saat ini proses pencarian yang berlakukan hingga saat ini berhasil menemukan satu korban jenazah yang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dengan demikian jumlah korban yang masih tertimbun saat ini mencapai 20 orang warga. Baik, terima kasih Heri Susanto. Monday.com's AI blocks are a total game changer. Excuse me if I find that hard to believe. You know that llamas are biologically incapable of Meminta keterangan korban dan puluhan saksi, termasuk 4 orang guru. Kasat Reskrim Polres Blora, Jawa Tengah, AKP Zainul Arifin telah memeriksa dan memintai keterangan sejumlah saksi, 4 guru dan korban dalam kasus bullying antar pelajar di SMP Negeri Favorit di Blora. Videonya sempat viral di sejumlah media sosial. Terlihat salah satu siswa hanya pasrah saat dipukuli kawan-kawannya. Ironinya, puluhan teman-temannya hanya melihat dan menyoraki tanpa mencoba melerai. Perkara kekerasan anak ya di SMP Negeri 1 Blora sudah dimintai keterangan, yaitu salah satunya adalah korban didampingi oleh orang tua dan bersama rekan-rekannya saksi, yaitu sebanyak 37 anak-anak yang didampingi oleh orang tua. Dari keterangan korban yang didampingi orang tuanya, penyebab terjadinya bullying di SMPN 1 Blora adalah hanya kesalahpahaman antar keduanya. Belum juga usai kasus perundungan di SMPN 1 Blora, perundungan kembali terjadi di Kelurahan Tanjung Rejo, Sukun, Kota Malang. Diketahui korban merupakan siswi SMP setempat. Viral seorang siswi SMP dianiaya hingga mendapat kekerasan fisik oleh 3 pelaku yang juga perempuan. Dalam video, korban hanya terdiam dan tidak melawan. Terlihat korban sempat meminta maaf kepada pelaku, namun pelaku kembali melakukan tindak kekerasan. Satreskrim sudah mendampingi korban dan ibu korban untuk melaporkan kejadian tersebut dan sudah dilaksanakan pemeriksaan awal dugaan adanya kekerasan terhadap melaksanakan mintai keterangannya terhadap terduga pelaku yang melaksanakan kekerasan terhadap korban itu. Terkait kasus ini, polisi segera memanggil pelaku perundungan. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, korban mengalami luka akibat kekerasan yang dialaminya.
Tim Liputan iNews melaporkan. Perundungan yang dialami anak-anak berdampak buruk dan ganggu psikologis jika tak ditangani serius, dan berikut langkah yang perlu dilakukan orang tua saat dampingi anak korban perundungan. Satu, dengarkan anak tanpa menghakimi. Anak perlu merasa bahwa orang tuanya adalah tempat aman untuk berbagi perasaan tanpa takut disalahkan. 2. Tunjukkan empati dan pastikan anak tidak merasa sendirian. Empati orang tua punya pengaruh besar terhadap pemulihan psikologis anak. Sementara itu, saat korban merasa tidak sendirian, maka beban emosional yang ditanggungnya akan berkurang. Lalu yang nomor 3, ajarkan cara kelola emosi dengan positif. Penting bagi anak untuk tahu bahwa marah dan frustrasi adalah hal yang wajar, namun harus disalurkan dengan cara yang tepat. Kemudian yang keempat, libatkan pihak sekolah dan profesional. Hal ini sangat perlu dilakukan agar anak mendapatkan perlindungan dan dukungan menyeluruh. Adapun yang terakhir, 5, bantu anak bangun kembali rasa percaya diri. Orang tua dapat bantu anak kembali bersosialisasi, pendukung minatnya, serta beri penguatan positif. Usai menjalani pemeriksaan selama 9 jam, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo Roy Suryo CS tidak ditahan polisi. Menurut penyidik, Roy Suryo diperbolehkan pulang lantaran mengajukan saksi dan ahli meringankan. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan di gedung Dirkrimum Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo CS menjalani pemeriksaan selama 9 jam dan keluar ruangan sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Juru bicara Roy Suryo CS, Refli Harun, menyebut pemeriksaan berjalan dengan baik. Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa juga diperlakukan dengan baik oleh penyidik. Dicecar sebanyak 157 pertanyaan, ketiganya tidak ditahan karena bisa membawa saksi dan ahli yang meringankan. Refli menilai dengan tidak adanya penahanan membuat Roy Suryo CS bisa lebih produktif dalam berkontribusi di ruang publik. Sangat terpaksa, tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah, saya mengatakan dengan tidak ditahan, Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis, dan lain sebagainya. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan akan kembali melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun ahli yang diajukan Roy Suryo CS. Hal tersebut dilakukan atas dasar prinsip proses penegakan hukum yang adil dan berimbang. Kepada ketiga tersangka, kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Roy Suryo bersama dengan Rismond Sianipar dan Tifa Uziatiasuma atau Dr. Tifa merupakan 3 tersangka klaster 2 kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Sebelumnya pada klaster 1, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan.